bisa mempersiapkan mushafnya. Kemudian hari ini kita bakal baca surah An-Nahl ayat 95 sampai 100. Ya, mengingatkan juga ke teman-teman semua seperti biasa, teman-teman jangan lupa untuk on cam ya, biar kajian di sore hari ini makin ramai, makin berkesan. Oke, udah semua ya teman-teman. Biasa kita awali pakai ta'awudz, basmalah, kemudian al-fatihah bareng-bareng. Oke, langsung aja teman-teman. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Oke, cukup sekian teman-teman untuk ngaji di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menyentuh hati ya teman-teman, suara dari Akhina Dimas Pradana. Baiklah, kemudian tentunya memasuki acara yang ditunggu teman-teman semua, yaitu penyampaian materi oleh beliau Ustadz Syahid Asgar yang akan menyampaikan materi mengenai mencari makna bahagia di bulan Ramadan. Sebelum memasuki penyampaian materi, apakah Ustadz Syahid sudah tergabung dalam room ini? Kayaknya belum nih.
Oh, belum ya. Oke, mungkin sambil menunggu Ustadznya hadir pada meet ini, mungkin ngobrol-ngobrol sedikit ya teman-teman. Eh, Menurut teman-teman nih, mengenai tema kajian pada kali ini, eh, apa sih yang benar-benar menurut teman-teman menjadi makna dalam bulan Ramadan ini? Mungkin Mas Dimas, bagaimana Mas? Menurut saya ya, kayaknya nih eh, penting banget kita kita tahu nih di bulan Ramadan ini kita harus bisa memaknai kebahagiaan di bulan kali ini nih, dan kita tahu habis ini Ramadan udah pamit, kita udah ditinggalkan Ramadan, dan kita akan bertahan 1 tahun ke depan dalam keadaan lemah untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Jadi eh, ketika kita tahu bahwa kita harus bahagia di sana, kita harus mengerti apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan lebih tahu lagi, lebih di apa ya bahasanya, beliau Ustaz Said Asgar akan menjelaskan ke kita nih gimana lebih bisa merasakan bahagia lagi di bulan Ramadan ini. Menurut saya ini bakal asik banget karena di sini kita bisa kayak bahasanya, ini nih Ramadan tinggal dikit, kita harus bisa uh, memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Menurut saya kayak gitu, Mas Budi. Baik, baik, Masya Allah, benar sekali yang disampaikan Mas Dimas, di mana kita di bulan Ramadan ini harus menemukan makna yang bikin benar-benar Ramadan kali ini itu beda dari Ramadan yang dulu-dulu, dan semoga tentunya semakin baik seperti itu agar kita menjadi orang yang tidak merugi. Baiklah, sebelumnya Afan Ustadz, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, sebentar teman-teman. Sepertinya Ustadz sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, mungkin dari yang lain nih, adakah pendapat lain atau tanggapan lain mengenai makna yang didapat pada saat bulan Ramadan ini? Mungkin dari siapa ya? Coba saya tunjuk. Uh, Mbak Bella mungkin. Bagaimana Mbak Bella? Mbak Bella, apakah suara saya terdengar jelas? Wah, sepertinya terkendala jaringan ya. Oh, baik. Siap. Mungkin yang lain ini. Coba ini uh, Mbak Tion, coba bagaimana pendapat uh, Anti mencari mengenai materi, yaitu mencari makna bahagia di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afan Ustadz, apakah Ya, suara saya terdengar jelas? ya dengar. Baik. Ya, syukur Ustadz atas Ya, waktunya. Baiklah, mungkin begini teman-teman, karena berhubung pemateri pada acara kali ini sudah hadir, beliau Ustadz Syahid Asgar yang akan membahas materi yang luar biasa mengenai materi mencari makna bahagia di bulan Ramadan. Mungkin tanpa lama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada beliau Ustadz Syahid Asgar untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul allam. Allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah. Kita panjatkan puji syukur karunia Allah yang begitu banyak, hidayah dan taufiknya yang selalu ada di dalam hati kita. Karena sebab kita mencarinya, menjaganya, dan salah satu cara menjaganya adalah talibul ilm, dengan membuat satu forum menuntut ilmu untuk lebih terjaganya hidayah kita. Karena menuntut ilmu sejatinya tidak hanya untuk mencari ilmu secara nyata saja, akan tetapi juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya juga menjaga dan menuntut taufik Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup dalam taufik dan hidayahnya, dan mati pun waqtim lana husnul khatimah, mati di dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan kita begitu banyak pelajaran, terkhusus yakni pelajaran tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyikapi diri kita sebagai seorang makhluk Allah yang hina, yang terus mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari segala hal yang bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insyaallah istiqamah berada dalam sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi dari semua apa-apa yang bertentangan terhadap sunnah daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah, karena tema pada hari ini tentang kebahagiaan yang hakiki dan makna kebahagiaan di bulan Ramadan, maka perlu kita ketahui, kata para ulama, bulan Ramadan itu dicirikan dengan orang-orang yang berjihad di malam hari dan di siang hari. Siapa mereka yang berjihad di malam dan di siang hari di bulan Ramadan? Yaitu mereka yang jihadu bin nahar, jihad di siang hari, bisaum, dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang selalu istiqamah 10 awal, 10 kedua, wa asyrul awakhir, dan 10 terakhir ini masih di dalam jihad mereka, yakni jihadu bil qiyam, jihad dengan salat malamnya, baik itu salat tarawih ataupun salat daripada salat tahajud, ya, dan salat-salat lainnya di malam hari. Maka dua jihad ini ketika kita sudah bisa menjalankan dengan baik di bulan Ramadan, insyaallah Anda termasuk ciri atau kualifikasi orang-orang yang bahagia dan mendapatkan makna bahagia yang sesungguhnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam hadis kudusi, Allah berfirman, lis-shaim farhatani, katanya. Farhatun 'indal fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, ya, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah, yang dalam hadis muttafaqun alaih. Artinya dua kebahagiaan yang tadinya kita bahagia dicirikan dengan orang yang berjihad di siang hari dengan berpuasa, di malam hari dengan bil qiyam, jihadu bil qiyam. Dan yang kedua di sini dicirikan dalam hadis kudusi, Allah berfirman tadi, farhatani, dua orang yang bahagia, yakni mereka yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri mereka berpuasa, dan ketika mendapatkan kebahagiaan adalah ketika mereka berbuka, dan di akhir nanti adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini jelas adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, yang jelas mereka adalah sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu qaul tidak boleh meremehkan satu dosa yang orang lakukan. Tidak boleh menilai orang ini dan itu. Tidak boleh memberikan justifikasi ini dan itu sebelum kita mengetahui di mana posisi kita nanti di hari kiamat.
Kalau kita belum mengetahui posisi kita di hari kiamat nanti, apakah kita masuk surga ataupun masuk neraka, maka belum ada kebahagiaan. Ketika Imam Malik rahimahullahu taala ditanya ya oleh seorang muridnya, "Wahai Imam Malik, kok saya di dunia ini tidak pernah bahagia?" Ya. Kalau saya di dunia ini tidak pernah bahagia, kapan saya merasakan yang betul-betul hakiki kebahagiaan yang sejati? Kapan kira-kira wahai Imam Malik? Ya Masyaikh. Maka Imam Malik mengatakan, memang di dunia ini bukanlah tempat orang untuk bahagia. Karena kebahagiaan yang sejatinya akan betul-betul dirasakan ketika kaki kanan kita menginjak tangga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka di bulan Ramadan ini, kita ingin dikatakan menjadi orang yang bahagia. Marilah kita betul-betul jihadu bin nahar. Puasa, tidak hanya sekedar puasa, yang hanya menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi, juga kita berpuasa dari menahan diri minal lagwi warrafath. Daripada omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Daripada rafath. Rafath itu apa? Omongan-omongan yang tidak bermanfaat yang menjorok kepada hal-hal yang jorok atau syahwat ataupun seksual dan sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekarang fenomena bulan Ramadan, puasa jalan, maksiat pun jalan. Ini bukan dicirikan orang yang bahagia. Ustadz, saya tidak gibah dengan lidah saya, tapi saya gibah dengan jari saya. Saya cuma ngomong lagi rame-rame di grup aja. Kita kan nggak ngomong, jadi puasa. Memang rafath itu kan yang keluar dari lidah kita. Lagun itu kan yang keluar dari lidah kita. Apakah tangan kita yang setiap hari mungkin pasang status sehingga menyinggung tetangga kita, status yang menyinggung teman kelas kita di kampus, status yang bahkan menyinggung dosen kita sehingga menghilangkan keberkahan ilmu kita ketika berkuliah di kampus, status yang bahkan menyinggung kedua orang tua kita. Ini adalah perkara yang omong kosong, yang juga walaupun tidak diucapkan oleh lidah, akan tetapi tangan kita yang menuliskan, tangan kita yang mencoret-coret, ya, bahkan itu tidak dibolehkan. Itu termasuk daripada minal lagwi war rafath, yakni dari lagun dan rafas. Orang yang bahagia di bulan Ramadan sejatinya adalah yang berjihad dengan sesungguhnya. Jihad bukan hanya sekedar menahan minal akli wasyarab, daripada makan ataupun minum dan minuman. Ini adalah orang puasa yang disebut dengan as-saumul awwam fal awwam oleh para ulama. As-saumul awwam fal awwam adalah mereka yang puasa hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja tanpa ingin tahu lebih tentang apa sih fadilah daripada saum itu. Kebahagiaan apa yang kita dapat di bulan Ramadan itu. Mereka belum bisa merasakan lazzatul munajat, apalagi fi asyrul awakhir, yakni di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita i'tikaf di masjid, ya, kita cari hari-hari yang ganjil, menunggu Lailatul Qadar min alfi syahrin, katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan begitu banyak fadilah yang luar biasa yang Allah janjikan di malam Lailatul Qadar. Ada jutaan malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyesaki bumi ini. Jadi, ya, memenuhi bumi ini. Malaikat rahmat itu turun semua, membawa rahmat, membawa doa, membawa kebaikan-kebaikan, sehingga kalau kita lewati satu malam saja dari malam ganjil ini, begitu ruginya kita ini. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di antara orang yang paling rugi adalah mereka yang bertemu di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, akan tetapi setelah keluar dari bulan Ramadan, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Artinya dia tidak menjalankan Ramadannya dengan baik. Maka tidak ada kebahagiaan. La sa'adata minhum. La sa'adata lahum. Jadi tidak ada bahagia, tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Ya. Wala na'imun, dan tidak ada nikmat-nikmat yang mereka rasakan. Illa, kecuali bi an ya'rifu rabbahum. Mereka mengenal Allah. Wa taqarrub, dan taqarrub mendekat kepada Allah, khususan yakni di syahr Ramadan. Maka kebahagiaan itu akan betul-betul kita rasakan kalau kita betul-betul dekat mengenal Allah di bulan Ramadan ini. Itulah makna bahagia. Maka mari, ikhwan wa akhwat fillah, jangan sampai kita hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi kita juga menahan diri dari minal lagwi warrafath, dari hal-hal yang sia-sia, omongan yang sia-sia, diskusi yang sia-sia, di grup WA yang sia-sia, di grup Facebook yang sia-sia, atau bahkan kita banyak mengisi waktu-waktunya dari pagi sampai pagi lagi hanya bermedia sosial, ya, hanya mungkin di depan layar untuk game online, ya. Bahkan kita
menggunakan waktu kita hanya untuk hal-hal yang sia-sia yang sifatnya itu merusak pahala puasa kita, atau bahkan sampai bisa membatalkan puasa kita. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mari kita jihadu bin nahar, dengan puasa yang benar, tegakkan puasa yang baik. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bahagia sesungguhnya. Karena Ramadan ini setiap tahun akan datang, teman-teman. Ramadan tahun depan pasti datang. Ramadan tahun depannya lagi pasti akan datang. Tetapi saya yakin Anda belum tentu masih hidup Ramadan tahun depan. Bahkan setelah bulan Ramadan, tidak ada yang menggaransikan kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup. Ya, baik kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara karib kerabat kita, tidak ada yang bisa menjamin mereka masih hidup sampai akhir bulan Ramadan nanti. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kekuatan, utamanya taufik dan hidayahnya, agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah untuk bisa di dalam Islam. Allah berikan kita kesempatan lahir dari rahimnya seorang muslim, dan kita beragama Islam hari ini, itu adalah merupakan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan tidak dinilai dari harta, tidak dinilai dari IPK yang tinggi, akan tetapi jangan sampai IPK-nya rendah kalau mahasiswa muslim ya. Teman-teman Fikas, jangan sampai IPK-nya rendah. Minim-minim ya 3,7 lah ya. 3,7 itu minim-minim seorang mahasiswa muslim. Karena seorang mahasiswa muslim ini menjadi potret idola mahasiswa yang di luar sana, menjadi potret kehidupan mahasiswa di luar sana. Kalau mahasiswa muslim aktif dalam keislaman, bisa berjihad dengan sebetul-betul jihad ya, menegakkan Islam ya, dengan pena mereka, dengan status kuliah kita, dengan ilmu kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, dua kewajiban ini beriringan, maka ketika kita mendapatkan keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan hasil dari akademis kita, yakni hasil yang luar biasa gemilang, maka insya Allah kita bisa menjadi teladan, contoh bagi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Ini menjadi harapan saya. Inilah bentuk kebahagiaan. Jadi jangan sampai saya tidak mau dengar aktivis Islam itu beralibi, oh saya kan sibuk berorganisasi Ustadz, jadi IPK saya 2,0 Ustadz, atau 1,0, jeblok misalnya. Jangan sampai. Yang kedua, yakni jihadu bil lail, jihad di malam hari, jihad dengan malam hari mereka, yakni bil qiyam, dengan sholat. Ini orang bahagia, orang mengerti tentang fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan, yakni dengan tarawih. 10 awal, 10 kedua mungkin masih semangat tarawihnya, tapi 10 ketiga saya tidak jamin sopnya tidak maju ya di masjid-masjid bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu mari kita betul-betul berjihad, apalagi nanti ini malam 25, malam ganjil bertepatan dengan malam Jum'ah, maka insya Allah kebanyakan para ulama mengatakan kecenderungan Lailatul Qadar itu akan muncul, akan turun, yakni di hari Jumat atau di malam Jumat ya. Terus di malam ganjil, kalau memang dalam hadis-hadis umumnya di malam ganjil, carilah malam-malam yang ganjil katanya ya. Apalagi ini bertepatan dengan malam Jumat, maka itu sangat dominan, sangat-sangat berpotensi untuk terjadinya Lailatul Qadar pada malam nanti. Maka mari kita itikaf, wa itikafan, dan itikaf kita jangan sampai menjadi beban bagi kita semua. Cukup menjalankan satu yang simpel saja. Contoh misalnya sesimpelnya itu adalah kita berangkat tarawih, sudah bawa kasur dan bantal, ya. Maka nanti habis tarawih kita tidur di masjid, ngaji, setelah capek kita tidur, nanti tengah malam bangun untuk sholat. Terus sampai syuruk, ya, sampai subuh, terus itu kita menunggu dengar ceramah dari masjid, dari ustadz, atau mungkin tidak ada ceramah, ya kita baca Quran, qiraatil Quran, karena afdhalu dzikri qiraatil Quran, sebaik-baik mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran. Setelah itu kita nunggu waktu syuruk, sholat 2 rakaat pulang. Maka tadi malam Anda dihitung i'tikaf, mudah-mudahan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah. Jadi itu dua jihad kita menjadi orang yang bahagia. Memahami kebahagiaan itu jangan dengan harta, dengan materi, dengan akademis, ya, tetapi memahami kebahagiaan itu adalah adanya iman dan takwa di dalam hati kita, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala terus bertengger di dalam hati kita. Itulah makna as-sa'adah, orang-orang yang bahagia. Karena bahagia tidak hanya kita butuhkan di dunia saja, akan tetapi fid darain, di dunia sampai di hari kiamat, sesuai dengan doa kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 21.
wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lu qouli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Atas pemaparan materi dari Ustadz Syahid Asgar, di mana semoga bisa menjadi hidayah dari teman-teman supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sharing session atau tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, ingin menuangkan unek-uneknya, dipersilahkan kepada teman-teman untuk didiskusikan bersama Ustadz Syahid Asgar. Monggo teman-teman, dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya apabila ada yang hendak bertanya, dipersilahkan untuk langsung saja on mic ataupun menulisnya di room chat, begitu. Monggo teman-teman, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan kepada Akhi Nadia, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas penyampaiannya yang Masya Allah sungguh sangat memberi insight baru terkait bagaimana cara mencari kebahagiaan sungguhnya di bulan Ramadan. Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait terkadang rutinitas keseharian dan beberapa hal itu bagi banyak orang masih sulit untuk meniatkannya itu hanya karena Allah. Bahkan kadang masih sulit mencari kebahagiaan karena sulitnya meniatkan segala sesuatu itu karena Allah. Nah, adakah tips-tips dari Ustadz yang bisa mengarahkan kita untuk terus meniatkan segala aktivitas itu karena Allah? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mbak. Oke, saya jawab. Apa tips-tips untuk bahagia supaya kita niatkan segala aktivitas ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, doa, yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senjata seorang mukmin yang paling tajam, yang paling bagus adalah doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Jadi doa ini jangan pernah diremehkan. Terkadang kita ikhtiarnya terlalu over. Terlalu pede berikhtiar dengan tenaga fisik, otak. Akan tetapi dia lupa ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan permohonan kita Allah permudah usaha kita. Cuman kebanyakan manusia terlalu pede dengan ikhtiarnya sampai lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa nauzubillahi min dzalik. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, supaya meraih kebahagiaan yang tulus, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan niatnya terus istiqamah, i'tidal, lurus ya, i'tidal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan cara kita saling menasehati dengan sahabat-sahabat kita. Artinya kita harus mempunyai sahabat-sahabat yang saleh. Kita harus punya sahabat-sahabat yang saleh supaya bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Anda tidak mungkin bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr kalau tidak punya teman-teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita, yang mengajak kepada hal-hal yang positif. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mazhab Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan, kecenderungan manusia itu ada dua. Seandainya manusia itu tidak di dalam hal kebaikan, pasti dia di dalam hal yang buruk. Kalau hari ini Anda mungkin tidak di dalam hal keburukan, saya yakin Anda sedang ikut kajian pada hal yang baik. Mungkin bahasanya, kalau hari ini tidak ngaji, mungkin Anda lagi karaoke di luar sana. Begitu loh. Tapi kalau orang menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, maka saya yakin dia akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Maka pilihan itu pasti ada pada diri manusia. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari mazhab Syafi'i.
Teman yang soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa agamamu itu tergantung bagaimana agama temanmu. Ala mar'u dini khalilih katanya ya. Bahwa teman kita yang baik agamanya, begitulah kita. Maka ini penting teman-teman. Ikhwan wa akhwati fillah. Kalau kita mencari teman yang baik, yang soleh, tidak hanya memberikan manfaat di dunia, akan tetapi mereka akan datang membawa syafaat. Karena syafaat sahabat-sahabat yang soleh akan dipakai nanti di hari kiamat. Ketika mungkin kita bareng ngaji, bareng virtual seperti ini. Si ini datang, si ini hadir, si ini aktif bertanya. Ketika kita nanti di absen untuk masuk surga, ternyata si fulan tidak hadir. Loh, akhirnya teman-temannya protes. Ya Allah, ini teman saya yang saya biasa hadir virtual kajian bersamanya. Terus satu kos bareng. Jadi kalau azan saya berjamaah bersamanya. Ikut ke masjid. Dia sering menasehati saya. Bahkan dia sering ikut membagikan takjil gratis ya untuk sodakoh kepada kaum muslimin pada waktu itu. Saya bareng semua hal aktivitas baik ya. Semua hal yang baik-baik saya lakukan dengan dia. Kenapa saya masuk surga dan dia tidak masuk surga? Apa kata Allah? Maka jemput teman kamu di neraka sana. Itu berkat syafaat sahabat yang saleh. Maka kiranya yang kedua ini penting, Mbak. Bahwa Anda harus mencari sahabat-sahabat yang saleh. Perbanyak sahabat-sahabat yang saleh. Yang biasa ke masjid, yang datang ke kajian, yang menghidupkan malamnya dengan tahajud, yang menghidupkan paginya dengan duha, yang menghidupkan akademis kuliahnya dengan betul-betul belajar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia datang ke kampus, masuk kantin, pulang, terus masuk kos-kosan, dia main game online. Artinya apa? Dia bolos kuliah, dia hanya kuliah di kantin, ya. Dia cuman istilahnya menghabiskan menghambur-hamburkan uang kedua orang tuanya. Pulang pun ke rumahnya setiap minggu sekali hanya membawa cucian kotor bagi kedua orang tuanya. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Tetapi kalau kita punya teman seperti itu, alangkah lebih baiknya kita dakwahi, kita ajak dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentuh hatinya supaya mereka betul-betul sadar bahwa esensi hidup kita, urgensi hidup kita bukan hanya untuk seperti itu, akan tetapi untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menguatkan niat kita, selain dari teman-teman yang soleh, cari guru-guru yang soleh, minta doanya. Ya Allah, Ustadz, Pak Kiai, para ulama kita, ya, minta doa. Doakan kami supaya hati terus tunduk kepada Allah, tawadhu, tidak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga kita sebagai seorang sahabat atau sebagai seorang guru atau sebagai seorang murid untuk saling mendoakan satu sama lainnya. Maka inilah uraian-uraian yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka punya zirah yang kuat untuk Islam, doa yang luar biasa, punya sahabat-sahabat yang baik, punya guru-guru yang luar biasa, yang sehingga tidak hanya mereka berkumpul di dunia, akan tapi berharap berkumpul di hari kiamat. Allahumma jma'na fil jannah kama jama'tana fi hadzal dunya. Allahumma jma'na fil jannah kama jama'tana fi hadzal dunya. Begitu ya Mbak. Jadi 3 resep itu monggo dipakai. Atau mungkin yang keempat saya tambahkan, banyak-banyak melakukan satu ibadah seperti sedekah. Sedekah ini kita niatkan supaya Allah terus berikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita setiap aktivitas ibadah kita ya ini akan dinilai Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa ikhlas di dalam hati kita. Ini dengan banyak-banyak sedekah itu menolak bala, memperpanjang umur kita, menolak bala, terus sedekah ini juga insya Allah akan menjadi tameng bagi kita. Yang kelima, sekalian tambahin, berbakti kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua adalah doa segalanya. Ya, doa orang tua ini, ridha orang tua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada bapak dan ibu. Sungkem cium tangannya. Kalau mungkin selama ini kita lama tidak mencium tangan ibu kita, bapak kita, mari kita cium tangan mereka. Doa, ya Allah berikan saya taufik dan hidayahnya. Dan tidak hanya bertemu dengan ibu dan bapak saya di dunia, akan tapi bertemu dengan mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu untuk menguatkan izzah ghirah kita. Niat kita adalah doa dari kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak. Silahkan ada yang lain. Satu lagi ya. Karena waktu udah mepet. Maaf ini Mas, Mbak, ikhwan wa akhwatu fillah. Saya sebenarnya kan ada acara juga. Karena maaf banget panitia kemarin tidak menghubungi saya. Saya kira acaranya tidak jadi gitu loh. Saya santai, kayaknya nggak jadi nih gitu. Makanya saya santai saja. Tapi tadi dihubungi, saya kaget. Saya mohon maaf sekali.
Saya kepingin berlama-lama dengan Antuna ya. Saya sangat-sangat kepingin berlama-lama karena saya kalau ngisi kajian tidak cukup 1 jam. Saya kepinginnya itu 2 jam, 3 jam ke depan. Insya Allah mungkin panitia, teman-teman yang ingin bertanya boleh WA saya pribadi, tidak masalah ya. Jadi ini materi yang saya mohon dimaafkan ya. Saya dimaafkan. Antum juga kalau ada kesalahan saya maafkan. Karena bulan Ramadan ini mari kita saling memaafkan. Ya, mari kita perbanyak ibadah. Nanti malam kita i'tikaf menjaga Lailatul Qadar. Insya Allah. Ya, silakan satu lagi. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari room chat. Ya. Izin saya bacakan. Hah? Bismillah, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika Ramadan ini terasa hampa dan terasa kosong? Karena tugas yang sangat banyak, padahal hati ingin selalu dekat dengan Allah. Berusaha zikir dan salat sunnah, namun pikiran seringkali teralihkan dengan tugas-tugas tersebut. Begitu, Masya Ustaz. Allah. Terima kasih. Ya. Yang bertanya barakallahu fikum. Begini, Mas, Mbak yang bertanya. Tugas itu adalah kewajiban kita. Kuliah itu adalah kewajiban kita. Jadi jangan kita sekulerkan itu. Jangan kita pisahkan. Oh, tugas kuliah itu bukan ibadah. Salah kita. Ketika banyak tugas dari kampus, kita garap ujian, progress report, garap skripsi, itu merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa i'tikaf. Saya punya santri kedokteran. Saya punya santri juga farmasi namanya Mas Aris. Mungkin ada yang tahu, ketua UKI dulu. Dia farmasi juga. Mas Aris itu Masya Allah. Beliau i'tikaf bawa laptop, ngerjain tugas di masjid. Itu cara yang baik. Dan banyak jalan menuju Roma, apalagi menuju menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi karena lebih mudah. Roma itu mahal loh. Kita beli tiket aja berapa puluh juta menuju Roma itu. Mahal. Tapi menuju rahmat Allah cukup bawa bantal, bawa selimut, bawa laptop, bawa HP, i'tikaf nanti malam di masjid. Ketika Anda i'tikaf di masjid, duduk-duduk di masjid santai sambil ngerjain skripsi, sambil baca doa daripada doa, mendapatkan lutut kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak zikir seperti itu, perbanyak taubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyak doa-doa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan ikhtiar kita. Artinya Anda sibuk tidak akan pernah hampa. Kenapa Anda merasa hampa? Karena Anda menganggap bahwa tugas Anda, kuliah Anda bukan bagian daripada ibadah. Maaf. Jadi kita rubah persepsi kita hari ini. Kuliah kita adalah ibadah. Jangan sampai kuliah kita tidak diniatkan ibadah karena Allah. Walaupun ilmu tersebut adalah ilmu yang fardu kifayah, bukan ilmu agama. Ilmu farmasi, hukumnya dalam Islam, cukup seorang muslim mewakili, namanya fardu kifayah. Betul, tetapi kalau diniatkan karena Allah, Anda bawa laptopnya ke masjid sambil i'tikaf, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum, Anda akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jadi, tinggal merubah persepsi bahwa setiap dari tugas kita, setiap dari lembar kertas yang kita keluarkan, tinta printer yang kita sudah habiskan, itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi tidak hampa, tidak asin lagi rasanya, tidak garing lagi rasanya, karena kita sudah paham bahwa ternyata apa yang saya lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Insyaallah nanti ya wa iyyakum. Terima sama-sama. Ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, boleh WA saya pribadi silahkan, atau boleh telepon saya. Saya sangat welcome dan senang ketika ditanya oleh mahasiswa, karena itu merupakan daripada kewajiban saya untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar, mari kita amalkan bersama-sama. Itu datang dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Panitia, Ketua Panitia, Mas MC, dan semua yang mendukung acara ini. Untuk Fikes, maju terus, selesaikan kuliahnya, berprestasi, gemilang, soleh dan soleha insyaAllah. Mudah-mudahan ya, selalu semangat. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan antum-antuna tidak hanya di dunia saja kita ketemu, tapi nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu, bahagiakan kedua orang tua. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ya teman-teman, luar biasa atas penyampaian materi dari Ustadz Syed Asgar, di mana semoga
apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya izin live ya. Lanjut, Ustaz. Ya, matur nuwun, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini jangan beranjak keluar terlebih dahulu, karena setelah ini ada sesuatu dari panitia, yaitu penampilan video dan juga sesi selanjutnya yaitu sharing. Dipersilahkan kepada panitia untuk mempersiapkan. Masya Allah, ayo. Kira-kira apa ini? Bagaimana teman-teman? Mas Hani deg-degan, wah. Oh iya, mengingatkan juga nih teman-teman, apabila yang hadir pada kajian pada kali ini belum presensi, silahkan untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan dari panitia. Ya. Ayo teman-teman, dipersilahkan berhubung waktunya terbatas begitu. Insya Allah kajian pada sore kali ini akan kita akhiri pukul 17:10, insya Allah. Wah, mungkin dari panitia sedikit terkendala ya teman-teman. Ya mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa berlanjut untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau, oleh Akhina Khairul Sarifuddin. Kepada beliau, oh alhamdulillah ternyata sudah ada videonya. Nah ya, mohon maaf teman-teman, silahkan kita saksikan terlebih dahulu. Siapa ini? Yang sudah kali ini akan lagi tahun 2020.
Masya Allah, oke. Itu sekilas video yang dipersiapkan dari panitia. Semoga lumayan menghibur begitu, teman-teman. Eh, oke, selanjutnya mungkin karena waktunya sudah terbatas ya, teman-teman, bisa eh, berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Oke, dipersilahkan kepada Akhina Khairul untuk memimpin doa pada kesempatan sore kali ini. Insyaallah. Cek sebelumnya, apakah Mas Khairul Sarifuddin berada di meet ini? Ya, dipersilahkan kepada panitia yang bertugas kali ini untuk membaca doa. Dipersilahkan untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya Mas Khairul Sarifuddin sedang terkendala sinyal. Mungkin Mas Hanif, apakah bisa menggantikan untuk memimpin doa? Ya, mohon maaf sekali ini yang tugas Mas Khairul sedang terkendala, jadi mungkin akan saya pandu saja untuk sesi doa penutup acara kita sore hari ini. Sebentar ya teman-teman. Mungkin sekedap kalau enten gimitan sekedap. Suara saya masuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari sejenak kita angkat kedua tangan kita seraya memohon kepada Allah dan merenungkan, memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukaffir mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimul sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, dan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada sore hari ini dan penuh kekerapan dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau dapat limpahkan barokah serta ridho-Mu. Ya Allah, masa depan adalah milik generasi kami, maka kami mohon, jadikanlah generasi kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat pada orang tua, para pendahulu, generasi yang berkualitas, agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami inginkan. Tiada harapan dan dampak dari kami, melainkan mengharapkan barokah serta ridho dan pengampunan-Mu. Ya Allah, dengan berakhirnya kegiatan sore hari ini, semoga Engkau dapat melimpahkan pengetahuan, kekuatan, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami, persatuan, keimanan yang kokoh, agar silaturahmi kami dapat selalu terjalin dan baik dan utuh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dosa serta kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa serta permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian doa yang dapat saya pandu untuk sore hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Alhamdulillah, syukron jazakallah khairan kepada Mas Hanif yang telah memimpin doa pada kesempatan sore kali ini. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara yang menandakan acara pada kesempatan sore ini akan kita tutup. Baiklah, sebelum acara kami tutup, mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian pada sore kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kepada Terima kasih teman-teman, teman-teman. ya silahkan apabila ingin diadakan eval, silahkan berhubung waktunya masih banyak. Monggo dari Ketua Pelaksana. Maaf, Mas Budi, izin masuk. Mungkin diadakan nanti malam aja ya, Mas. Lagi hujan besar.